Karena saat itu saya karyawan. Oh. Korban nomor satu karyawan. Kalau karyawan sudah mulai harus di lay off, keluarganya udah pasti kena. Kalau keluarganya kena, wah, berarti ke belakangnya udah pasti susah lah. Oh, itu yang memicu Bapak. Itu yang memikirkan saya harus bantu business owner supaya mereka bisa survive, bisa berkembang, bisa sukses, mensejahterakan karyawan, mensejahterakan keluarga, mensejahterakan Indonesia. Oke, itu yang memicu Bapak. Itu yang memicu saya. Oke, bagus sekali. Lalu kenapa keluar dari bank waktu itu? Nah, di saat saya putus dengan partner, di situ ada kayak semangat untuk membuktikan bahwa I can do it. Oke. Itu mungkin bisa dibilang ego, bisa dibilang apa, tapi ada semangat untuk membuktikan bahwa I can do it. Ya, tanpa harus bersama banyak orang ya. So, apakah selama hidup ini Bapak pernah kerja sama orang lain? Akhirnya tidak. Akhirnya tidak. Tidak, karena kan kalau di Robert Kiyosaki itu diajarin cash flow quadrant kan, employee, self-employee, terus kemudian business owner dan investor. Nah saya mulainya memang startnya dari self-employee memang, startnya dari self-employee pindah ke business owner lalu investor. Oke. Jadi saya punya bos ini keluar dari dulu namanya Big Five Public Accountant, sekarang Big Four. Dari salah satu Big Five Public Accountant dia keluar. Dia bikin sendiri consulting. Dia menyediakan jasa accounting service, costing, audit juga dia ada jasa, tax semua dia pegang waktu itu. Di situ sadar tidak sadar itu menjadi model saya. Saya lihat begini, kok bos saya bisa ya? Oh dia kenal ini, oh saya juga banyak kenalan. Jadi ada suatu melihat teladan atau model lah, saya memodel dia. Iya. Kalau gitu saya nanti, karena udah didoktrin sama paman saya, pinter-pinter harus cari uang sendiri, ngasihin uang sendiri, saya mau punya consulting sendiri, saya mau buka bisnis itu sendiri. 2 tahun saja saya. Jadi inspirasi untuk menjadi seorang entrepreneur itu tercipta karena bro melihat bosnya seperti itu gitu ya? Itu trigger. Kalau tercipta dari paman saya. Ya, saya terpaksa berhenti karena waktu ada panggilan lah sedikit sebagai aktivis gitu. Aktivis. Iya. Itu pengalaman zaman waktu kuliah gitu ya. Iya. So, Pak Santo, ketika Bapak udah merasa jenuh, ya, setelah 7 tahun sebagai National Business Manager, ya, apa yang terjadi? Langkah selanjutnya apa yang terjadi? Ya, saya kan mohon berhenti kerja dalam perusahaan dan saya merintis usaha saya sendiri, menjadi supplier, pemasok pasar modern. Oh gitu, oke. Sampai mungkin nanti hari dimana saya harus berpulang gitu ya. Satu hal yang saya selalu pegang dan terapkan sebisa mungkin itu adalah kebersyukuran. Kebersyukuran. Nah, tapi sayang ini ya, yang banyak saya lihat di luaran kebersyukuran itu sebatas pengakuan. Tuhan saya punya ini, saya dapat itu, saya masih hidup, saya punya kesehatan dan seterusnya. Bagi saya itu baru setengah langkah. Kebersyukuran yang sebenarnya adalah ketika pengakuan itu diaktualkan atau didayagunakan semaksimal mungkin. Ketika kita punya uang ini dipakai apa yang memang berdaya guna. Saya gini, jadi kalau di sebuah bisnis ya, yang penting kita itu mau membuka diri. Jangan anggap kita itu yang paling ngerti. Pertama gini, kalau kita menganggap diri kita yang paling tahu, ya kan? Nah, akhirnya kita nggak belajar. Nah, kita menutup diri. Nah, akhirnya kita malah tertinggal, gitu loh. Kalau menurut saya, kita harus menjalani prosesnya. Jangan terburu-buru dan jangan mudah menyerah. Jalani prosesnya, jalani sakitnya, sampai nanti sesuatu yang manis itu akan tercipta. Kalau memang sudah waktunya dari Tuhan pasti lihat kok. Dia pasti menghargai jerih payah kita. Dia pasti nggak akan tinggal diam melihat anak yang berjuang. Nah, di situ kita pasti
pertama juga mengandalkan Tuhan itu juga harus kita bawakan dalam doa selalu. Pembelajaran utamanya adalah lebih ke bahwa kalau kita mau tetap sukses dan lebih sukses lagi, itu selalu harus belajar. Oh, harus belajar. Harus belajar. Updating lah ya. Selalu harus update, harus belajar. Oh. Ya, harus mempunyai sikap yang positif dan harus mempunyai sikap yang punya keyakinan tinggi. Ya, harus punya impian. Ya, terus juga jangan lupa untuk to take actions. Take action. Ya, karena apapun yang Anda pelajari, kalau Anda nggak take action itu akan lupa, akhirnya bukannya diasah kembali, bahkan lupa, jadinya akhirnya jadi waste of time dan itu nggak maju lagi. Gitu. Oh gitu. Bisnis itu challenge terbesar adalah develop people. Jadi kalau kita berbicara dengan benda mati, produk, solusinya selesai, masalahnya selesai. Tapi kalau manusia itu dinamis banget. Hari ini dimotivasi dengan cara A berhasil, besok belum tentu. Dan itulah yang paling menguras energi sebenarnya. Kita harus benar-benar menguasai people development ini dan karakter-karakter dari tim seperti itu. Saya suka Pak Thomas kan pegangannya adalah formulanya tadi believe, learning, action ya Pak ya. Believing, learning, action. Believing, learning, action. Sama tadi Barji ya kan. Mulai dari believe ya kan, harus action. Dan untuk action ya harus learning sama, gitu kan. Tapi habis itu respons. Karena ternyata sukses itu tidak instan. Coba deh, banyak ibu-ibu yang percaya ini. Wanita biasanya lebih percaya ini. Segala sesuatu yang instan biasanya tidak sehat. Iya. Betul ya? Kalau misalnya mie kita makan yang instan terus nggak sehat. Kaldu ayam bikin yang instan terus nggak sehat. Ya kan? Melalui proses. Dari gemuk mau tiba-tiba kurus langsung nggak sehat. Duit tiba-tiba triliunan ke rekening kita tidak sehat. Nah, ini mulai galau biasanya. Sangat berlaku sekali. Believing itu yang tadi saya bilang sangat penting. Itu penting untuk afirmasi bahwa kita believe. Lalu sekitar kita apapun noise-nya kita bisa tetap tegar, stand still dan berjalan terus. Kalau learning yang tadi saya bilang kayak setiap hari hidup saya belajar gitu ya, belajar lagi. Dan kalau action itu nggak usah dikatakan, itu bahkan baru terpikir kalau bisa now kita lakukan action. Jadi in anything action itu ya udah nomor satu. Ya. Sangat berlaku sekali Pak. Oh, sangat. Jadi ketika saya mau jadi trainer, kita jalan bisnis apapun, saya harus believing. Kalau saya nggak believe Pak, bagaimana saya mau jalan? Ya, betul. Saya believe ketika saya berhenti dari data script, saya percaya bahwa saya akan mulai sukses. Udah sukses belum waktu itu? Belum Pak. Tapi saya percaya dulu. Karena kalau nggak percaya, saya pasti nggak jalan. Nah, kepercayaan itu membuat akhirnya saya melangkah. Kepercayaan itu yang buat saya meyakinkan istri saya, orang-orang terdekat saya percaya. Saya punya potensi, saya percaya Tuhan kasih kesempatan. Saya believe sekali. Yang kedua, tapi believe itu juga harus didukung dengan belajar, learning. Ketika saya itu saya belajar terus. Karena kalau saya believe tapi saya nggak mau improve diri saya tidak akan dapat sesuatu. Dan ketika saya percaya, ketika saya belajar, saya take action. Ya, karena kalau nggak ada take action nggak jadi juga saya hari ini Pak. Proaktif, cari kesempatan. Bahkan kalau nggak ada kesempatan, saya bikin kesempatan Pak. Saya sangat setuju dengan konsep Thomas Sugiharto Show ini ya, dan menurut saya Anda sudah mengkonsepkannya dengan bagus dan benar. Tadi saya bilang mengenai keyakinan dan cara berpikir, Anda sesuai konsep Anda, believe, learning, action, tapi Anda membuatnya lebih luas, ada actionnya. Believe sih ya itu yang tadi saya bilang ya, pertama kita harus percaya dulu apa yang kita inginkan ya. Kalau Anda mempercayai yang Anda lakukan itu memang sesuai yang Anda inginkan, Anda yakini. Setelah Anda yakini, Anda learn. Believe, learn. Learn itu ya tadi cara berpikirnya harus ada. Belajar dari orang-orang yang punya profesi yang sama atau lebih tinggi dari Anda. Anda mengetahui cara berpikir yang benar, bagaimana ke arah sana. Kemudian konsep yang Anda sempurnakan ada actionnya. Harusnya tadi mungkin ini masukan buat saya, ini actionnya setelah you punya keyakinan, cara berpikir, action yang benar. Nah itu saya sangat luar biasa ya. Ya, luar biasa konsep ini. Ya, jadi seperti yang tadi Bapak katakan tuh, itu adalah satu kesatuan. Believing Anda harus yakin. Kalau bahasa sehari-harinya, Anda kalau yang tadi profesional mau jadi pengusaha, Anda harus nekat. Kalau nggak ada
kenekatan yang nggak jadi. Kalau segala sesuatu dihitung di teoris, ya ada ya dihitung. Jadi harus yakin. Lalu harus belajar. Saya ingin tambahkan, belajar hal yang Anda sudah ketahui. Seringkali orang jadi profesional, misalnya dia soal marketing. Kemudian waktu dia bisnis, dia bisnisnya beda. Misalnya dia punya restoran, misalnya gitu. Atau dia punya pabrik garment, itu sangat salah. Dia harusnya kalau soal marketing, dia harus buka agent property misalnya. Jadi nggak kelamaan ya. Kadang memulai sesuatu yang baru itu butuh waktu dan butuh biaya. Spending money di mana perusahaan berjalan, operasional tetap berjalan, tapi tidak menghasilkan uang, alias bleeding. Jadi kalau seharusnya seorang profesional kalau mau berbisnis, harus dia melakukan bisnis yang telah dia kuasai. Kalau dia itu seorang koki, dia harus buka kuliner, jangan bisnis properti. Jadi seperti itu ya. Lalu soal action? Ya, action sama-sama tahu. Kalau nggak pernah action, ya cuma jadi macan ompong. Jadi kalau ini business plan, ya macan kertas namanya itu. Oke, luar biasa Pak. Hai para pemirsa Thomas Sugiarto Show yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, dan yang ada dimanapun di dunia ini. Apa kabar? Luar biasa, ini sudah episode yang ke-56. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang seringkali kita ketemu di lapangan. Tapi seringkali kita mengalami masalah karena apa? Nggak menemukan jawabannya dalam dunia bisnis maupun di dunia keprofesionalan. Apakah itu? Yaitu tentang kepemimpinan. Sering nggak kita dengar orang berbicara bahwa, aduh, karyawan saya ketika saya ada, mereka kerja dengan benar. Ketika saya nggak ada, mereka santai-santai saja. Atau di dunia sales, kita dengar, aduh, saya punya sales, tahun ini letoy, tidak ada penjualan sama sekali. Mereka bilanglah pasar jelek, inilah, itulah. Giliran mau dapatkan bonus, mereka tagih-tagih. Nah, sering nggak Anda mendengar bos bilang, ini saya punya karyawan, datang seringkali terlambat. Tapi begitu tank, langsung go, pulang. Mengapa ini bisa terjadi? Sering kan kita juga dengar, sales, disuruh jualan, disuruh ini, itu, waduh, malesnya bukan main. Tapi giliran minta naik gaji, wow, semangat 45. Sering dengar? Sering nggak kita dengar bahwa ada seseorang yang baru saja naik ke jabatan yang lebih tinggi, tapi laganya lebih gila, lebih bergaya daripada bosnya sendiri. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Bisakah ini berkaitan dengan kepemimpinan sang bos dan juga bawahan? Tapi ngomong-ngomong, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Mari kita belajar dari John Maxwell, seorang pakar tentang kepemimpinan.
dan kita akan belajar di sesi kedua. Kita istirahat sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Sekarang kita mau belajar tentang kepemimpinan berdasarkan apa yang disampaikan oleh John Maxwell. Menurut John Maxwell, ada 5 level kepemimpinan. Level pertama. Okay, here we go. Level 1, we're going to start at the very bottom level. This is where you start. This is where we all start. The bottom level is the position level. At level number 1, this is where we all start. We all start with a title. We all start with a job description. We all start with a position, okay? And the key word at level number 1, the key word is rights, R-I-G-H-T-S, rights. In other words, people at level number 1 follow you because they have to. In other words, you're the boss, or you have a title, or you're the supervisor, and anybody that's under that person, they just basically follow that person. Now, this is the beginning of all of our leadership journey. We get a leadership position. In fact, people will come to me all the time. They'll say, John, I just became a leader last week. And when they tell me they became a leader last week, I know what they meant. They really didn't become a leader last week. What they really did is they got a leadership position last week. And by the way, the position doesn't make you a leader. I know a lot of people who have a position of leadership, but they're not a good leader. You know that too. You probably worked with them before. So the position doesn't make you a leader, but if you're a good leader, you can really make the position. But it's where we all begin. Now, the upside of level 1 is simple. It's a place where you and I get to shape and define our leadership. We get a leadership job, we become a supervisor, and now we begin to work on ourselves as a leader, and we begin to define who we are. That's kind of the upside. Now let me give you the downside of level number 1. The downside of level number 1 is the people who follow you will give you the least amount of their energy and effort. In other words, if they're following you because they have to follow you, if they're following you because that's what they've got to do to get their paycheck, if they're following you because you have the position over them, if that's the case, they will always give you the very least of their time and of their ability and of their effort and of their mind. People don't like to have to follow people because they have to follow people. And this is a great mistake that people that have positional leadership make. They think, well, I've got the title, I've got the position, so now everybody will follow me. Well, they're following you, but they're only following you many times if you're not a good leader because they have to. It's the only way that they can get paid. Just think of this. Level number 1 is where you're going to get the very least of people's energy, effort, and mind. Let me tell you, I've seen it many times when I've gone to work with companies on leadership. You can always tell a level 1 leadership company or a level number 1 leadership culture. You can always tell it because, let's say quitting time is quitting time's at 5 o'clock. In level 1 positional type companies, if quitting time is at 5 o'clock, guess what? At 4:30, everybody is clearing the desk. Oh yeah, they're moving stuff out of the way because it's only 30 minutes until the highlight of their day. And so they're already starting the countdown. So they're clearing their desks because they want nothing to impede their progress when they leave the building. So they've got at 4:30 the desk starts getting cleared. At 4:45 they get away from the desk and they go around and they go to the different cubicles and they're saying their goodbyes. And they're saying, boy, it was great to be with you today and had a good time and see you tomorrow. And they're doing all that kind of stuff because, again, at 5 o'clock, the big time, at 5 o'clock, they don't want to have to be encumbered by doing relationship stuff. They want to do that on company time. You understand that. At 4:50, they're going to the restroom. Of course. You want to be sure to pee on company time.
Of course. So they're over there in the restaurant. They're just, okay, now they got that done. And at 4:55, they're back at their desk and they're changing shoes. They're changing their shoes. They're getting on track shoes. They're getting on, they got to get something, because at 4:57, they are in a starting position. They are counting down. And at 5 o'clock, everybody's gone. I mean, you say, what do you mean everybody's gone? Everybody's gone. At 5 o'clock, they're all gone. I mean, you look around the office and they're gone. In fact, they're gone so fast, it startles you. And you run over to the window to look out in the parking lot, and you're totally shocked. All the cars are gone. And you ask yourself, how could people leave a building so fast without a fire drill? Let me explain. In positional companies, when people come and park in the morning, they're very careful how they park. They back their car. Yeah. They back their car in because they know at quitting time they want to be able to get a fast escape, because now they're on their time. And I can promise you, you show me a positional company, a positional culture, you show me leaders that are positional in their thinking, and I will promise you every time, not all the time, every time, those people will constantly wonder, why am I not getting the best out of my people? Well, you're not getting the best out of your people because the only reason that people are following you is because you got a title. And they're going to give you very little energy. Now, the good news is you don't have to stay at level number 1. You can go to level number 2. Nah, di level ini, Anda menjadi seorang pemimpin karena posisi Anda sebagai seorang manajer atau seorang direktur. Bawahan Anda bekerja bukan karena mereka kagumin Anda atau karena mereka meneladani Anda, tetapi karena posisi Anda. Mereka mau nggak mau harus lakukan itu, walaupun hati terdalam belum tentu setuju. Ini adalah level pertama. Kepemimpinan level kedua. So let's go to level number 2 as quickly as we can. The first level is the positional level. The key word there is rights. I get certain rights, so you've got to follow me. Level number 2 is the permission level. And at the permission level, the key word is relationships. And at this level, people now begin to follow you because they want to. Now, there's a world of difference between following somebody because you have to and following somebody because you want to. Now, what happened between levels 1 and 2? Well, what's happened is you've connected with your people. You've not only connected with them, but relationally, they like you and you like them, and you've got to know each other. And so now in this work environment, they're not following you just because you are a supervisor. They're following you because you do have a position. You are a supervisor, but you are a supervisor that people like. And I'm always amazed. Aren't you amazed? I'm always amazed at people that have leadership positions or responsibilities, and they're not likable. Do you know what I mean? They're just not likable. People don't care for them. It's tough being in the people business and not having people like you. It's tough. In fact, sometimes I see them and I just want to sit down with them and say, my name is John and I'm your friend. And I just want you to know, people don't like you. How many, oh come on, let's just have some fun. How many of you have ever had somebody you worked for that you just didn't like? And no, wait, oh, that was close. Let me qualify this for you. Not in your present job situation. You understand? No. I know that is not happening where you are now. You are happy. But how many of you in another job at another time on another planet? Come on. All right, come on. How many of you ever had somebody you had to follow and they just weren't like, let's see the hands. Come on, let's get those hands. Uh-huh, absolutely. All right, there you go. All right, let me ask the real question. How many of you are seating beside that person right now? Relationships
Relationships with people are the foundation of leadership. You build your leadership off of relationships. Why? Because leadership is influence. And you cannot influence somebody that you antagonize. And every one of us know what it's like to have somebody, every one of us know what it's like to have somebody that we, that's hard to like. Well, let me ask it this way. How many of you have ever been in a grocery store and you looked over about 3 aisles and you saw somebody you didn't want to see? And how many of you ever done? And the good news is, the bad news is you saw somebody you didn't want to see. The good news is they didn't see you. How many of you ever done this number? Huh? Hid from somebody. Now, in this, on level number 2, what happens is you begin to develop relationship skills. And let me describe the leader on level 2. The leader on level 2, they have 3 things that they do extremely well to be a relational leader. One is they listen well. In fact, they take all of their leadership cues from walking slowly through the crowd and listening. They listen well. Secondly, they observe. They're conscious about where their people are and what their people are doing, and they're constantly observing them. And thirdly, they're learning. They're learning. And then in the process of listening, observing, and learning, they have an attitude of servanthood. They know how to serve. And they not only know how to serve, but they do serve. And they not only do serve, but they love to serve. One of the things that I love about Chick-fil-A, I live in Florida now, and so when I went down there, I began to talk to Chick-fil-A. People said, come on, you got to get a whole bunch of Chick-fil-A's down in my area because I lived in Atlanta and I need my Chick-fil-A fix, and they're starting to come down and it's wonderful. But can I tell you what I love about Chick-fil-A? They have a servant culture. Level number 2, they got that wired. They've got this relationship stuff wired. It's my pleasure. How can I serve you? It's a mindset. It's a culture. And if you're going to grow as a leader, you have to grow beyond your position, beyond your title. Yes, you have a position. That's level 1. But the second level is relationships and the ability to get along with people. That's level 2. Menurut John Maxwell, kepemimpinan level kedua adalah kepemimpinan di mana Anda diizinkan oleh bawahan Anda untuk memimpin mereka. Mengapa demikian? Karena mereka merasa Anda mendengarkan, Anda mau mengamati apa yang terjadi, Anda mau pelajari apa hal yang mereka alami, dan Anda mau melayani mereka dengan baik. Kepemimpinan ketiga. Let's go to level number 3. There's another level higher. The third level is the production level. The key word there is results. And at this level, you're starting to help the bottom line of the company. You're starting to, quote, bring home the bacon. At this level, you become effective as a leader. And you become effective as a leader on level number 3 because you produce. And the characteristics of leaders at level number 3 are very common. One is that they produce by example. In other words, they are the example for the other people that follow them how to be effective and how to be productive. You see, the greatest motivational principle in the world, is that people do what people see. And too many travel agents, they're like or too many leaders are like travel agents. They're sending people where they've never been themselves. And you want to be a tour guide. You want to take people with you. You want to say, this is the area where I've been, this is where I live, this is the area where I lead, come along and follow me. And at level number 3, your leadership begins to gain credibility because now you are fleshing out for the people around you and you are modeling for them things that they want to see, and you are starting to produce. Which something else happens because you're becoming productive in your own life. You begin to attract people that begin to be productive also. In the 21 Irrefutable Laws of Leadership that I wrote, one of the laws is the law of magnetism, and the law of magnetism just says we attract who we are, not who we want.
So when I talk to leaders, often when we talk about recruiting, then I'll say, well, what kind of people do you want in your company? What kind of people do you want in your department as a supervisor? And they'll give me a list. They'll write things, you know, I want somebody that's self-disciplined, and I want somebody that is service-oriented, and they'll give me a list of 4 or 5 qualities. And as soon as they give me the list, I look at those qualities, and then I ask them a very simple question. I say, okay, do you possess those qualities? Because see, on level number 3, basically who you are as a leader is who you attract on your team. And at level number 2, or level number 3, what is wonderful is that at level number 3, when you start to produce, when you start to really develop, and when you really start to grow things, you begin to get momentum. And momentum is a leader's best friend, because momentum is the great exaggerator. And once you have momentum, all of a sudden things begin to look in such a better way, and it becomes easier to grow, and it becomes easier to lead. It's a wonderful thing. In fact, level number 3 is where a lot of the problem solving is taken care of. You see, managers, they try to solve problems where leaders try to create momentum, because leaders know that if they create momentum, they'll solve 80% of their problems with momentum. You see, momentum is a problem solver. Lack of momentum is a problem stopper every time. A train going 55 miles an hour on a track, if you had a 5-foot thick concrete steel reinforced wall on the track in front of that train, because that train is going and has momentum going 55 miles an hour, that train would smash through that wall and would just keep on going. Why? Because it has momentum. Momentum allowed it to get through a 5-foot thick concrete steel reinforced problem. That's what momentum does. That same train, not moving at all, stopped dead on the track. No momentum. If you put a 1-inch block in front of the driving wheels of that train, just a 1-inch block, that train can't even get started. Now, isn't it interesting? Same train that smashed through a 5-foot thick concrete steel reinforced wall because it had momentum, that same train without momentum can't even get going with a 1-inch block, can't even get going. It has no momentum. In fact, that's why I tell people many times that when they look at the problems they have in their organization, your problem is not your problem. The problem is, they think the problem is the problem, and so therefore they concentrate on a problem that's not a problem, and now that the problem it isn't a problem has become a problem, not because it was a problem, but the problem was they didn't know it wasn't a problem, and so now they're concentrating on a problem that wasn't a problem, and now they've got a problem not because they had a problem, but the problem has become a problem because they didn't know that it wasn't a problem, and so they got a problem. And momentum and level 3 leadership will take care of 80% of all the problems in an organization. It happens for sports, it happens for business, it happens in government. Momentum is a leader's best friend. It happens at level number 3. You got to get to level number 3 to get that mo going. Menurut John Maxwell, di dalam kepemimpinan ketiga, anak buah Anda mau mengikuti Anda adalah karena Anda adalah seseorang yang produktif. Anda adalah seseorang yang memberikan contoh sehingga Anda diikutin apapun yang Anda sampaikan karena Anda sudah melakukan apa yang seharusnya. Nah, di level ini Anda mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk mendorong mereka maupun memberikan arahan kepada mereka untuk lakukan apapun yang Anda ucapkan, karena Anda sudah membuktikan bahwa Anda bisa lakukan dengan baik. Kepemimpinan yang keempat. Okay, let's go to level number 4. Let me ask you a question before we go to level number 4. Are you learning something? Are you learning something? Okay, look at your neighbor and say, I'm learning something. Go ahead and tell them that. Go ahead and tell them that. I'm learning something. Look back at your neighbor and say, not enough yet. You still got 2 levels to go. You're not there yet. You're not there yet. Level number 4 is the people development level. This is what I live for. This is what I strive for. This is what excites me. Something magical happens when you begin to understand the most appreciable asset you have in any organization is the people of that organization. And you begin to commit yourself to developing the people within that organization, because how do you grow a company? You grow a company by growing people.
And when you grow them, they increase their capacity. When they increase their capacity, they begin to increase the capacity of what you can do and what you can accomplish. Let me just share with you quickly 3 thoughts on developing people, just very quickly. Number 1 is the key to developing leaders, and the key to developing good people is in recruitment. The better person you bring in the door, the higher odds that you can do well with them. I remember having lunch one time with Lou Holtz, and Lou Holtz said, John, I've had bad players on my football team, and I've had good players on my football team. And he said, just to be honest with you, I'm a better coach with good players. Of course he is. Of course he is. Let me say something. 80% of your success of equipping people to be successful is in the front door on who you bring in. I wish I had time to develop that for you, because what happens is, unless you and I have a clear picture of what we're looking for, we don't know when we see it. Happens all the time. People come to me and say, John, I'm looking for some leaders for my company. What do you suggest? The first question I ask is, what does a leader look like? Give me the characteristics, give me the qualities. Please paint a picture for me. What does that leader look like? Because you've got to have that clear picture so that when you see that person, you know that they're one that you want. Recruitment is key. Number 2 is positioning. The ability not only to bring the right person in the front door, but also to put him in the right places. Collins would say, get him on the bus, get him on the right seat. And position is huge. And what I've discovered is that successful people have always positioned themselves well. When you see a successful person, they're successful because what they have done is they've found their strength zone and they've found their niche, and they stay right in that sweet spot, and they just work that sweet spot. You've never heard anybody be in an interview that was successful, that you came up and you interviewed them, and they said, well, the secret of my success is that I've never discovered what I was good at. Or the secret of my success is I've always worked on, I've just worked in my weakness. No, they're always in their strength. They've already discovered what they're good at. Now, successful people have discovered what they're good at. Successful leaders discover what other people are good at. Successful people position themselves well. Successful leader position the other people well. And at level number 4, that's exactly what happened. The leader is always looking at the people, observing, watching. Just like last week, I went back to my first school. I graduated from Ohio Christian University in a little town in Circleville, Ohio, and it's a little school, and I go back every year and I give them a day to speak, and they get all the proceeds and keep the money. And so because I grew up in that town, I told one of my friends that played ball with me, Tim, I said, Tim, let the ball players, let the team know, let some of my high school kids know that I'm going to be in town, and let's have a dinner afterwards. And we had over 50 people came together. I hadn't seen many of my high school mates since I graduated from high school, clear back in 1965. And we had a wonderful time. We laughed and talked and told stories for 2 hours, and Coach Neff, our basketball coach, he came back. Hadn't seen him for years. And when I saw him, I thought of myself, and I thought of back in those scrimmages in basketball, because the first scrimmage every year, Coach Neff would take the first team, and he'd say, now I'm going to let you play the second team, but there's one condition. The first team is not going to play their position. And he'd take Doug Roth, who was 6'8", and put him out at point guard. I remember he stuck me one year under center, and he put all the first team players out of position on offense, but he let the second team play in their position. And the second team always beat us in the scrimmage. Why'd they always beat us? Because, and then he would stop and he'd say, let me just explain something to you. No matter how talented you are, if you're out of position, you'll never reach your potential. What was Coach Neff teaching us? He was coaching us, and he was teaching us that it's key to get positionally correct. And it's also, as a leader, key to get your people in the right position. And at level number 4, that's what happens. At level number 4, you recruit well, you position well, and then you equip well. Now you take them and say, okay, I understand what their strength zone is. I understand what their giftedness is. Now I'm going to equip them. I'm going to come alongside of them, and I'm going to develop them, and I'm going to train them. And I use a very simple, for many, many years, a simple 5-step equipping process. It really works. Step 1, I do it. It's that simple. You can't teach somebody what you can't do yourself. We may teach what we know, but we reproduce what we are. So if you're going to reproduce yourself, you got to be it yourself. So the first step is I do it. Step 2 is I do it and you're with me.
I take you with me. Now we're going to spend time together. I'm going to be your mentor. I'm going to be your coach. You're going to watch me. You're going to observe me. You're going to see me in different situations. We're going to make sure that it works. We're going to make sure you're going to be able to ask me questions. Step 3 is now we turn it, and I hand the ball off to you. Now on step 3, you do it. You do it, and I'm with you. Now I'm watching you, and I'm tweaking you, and I'm helping you to get better, and I'm just really fine-tuning you. Step 4 is you do it. You just do it. You don't need me anymore. You know how to do it, and you do it, and you do it well. And many times people think that equipping stops at step 4, but it doesn't. There's one more step that's absolutely essential. Step 5 is you do it, and somebody's with you. You've never really trained and equipped somebody until they can multiply themselves. That's where all compounding is. That's where all compounding of time, money, influence, the whole process. Compounding begins when you can train somebody who has trained somebody. I know that well because 14 years ago, I started a nonprofit organization called Equip that is now the largest leadership organization in the world, and we've trained and equipped over 3 million people in 154 countries. And the key to that is we don't train anybody unless they make a commitment to train somebody else. It has to continue to go on. That's level number 4. It's a beautiful level to be on. It's the level where you develop people. Now there's one more level. Di level ini, seorang pemimpin bisa efektif karena dari awal ketika dia membentuk tim, dia memilih anggota tim-tim yang terbaik, orang-orang yang terpilih, sehingga mereka berkumpul adalah sumber daya yang terbaik yang bisa membuat sebuah tim menjadi efektif. Kemudian orang-orang terbaik ini ditempatkan di tempat terbaik berdasarkan apakah itu bakat atau kemampuan. Dan yang terakhir, orang-orang tersebut dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan sehingga mereka bisa bekerja dengan sangat-sangat efektif. Oleh karena itu, di level ini, kepemimpinan akan memberikan dampak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 1, 2, dan 3. Kepemimpinan yang kelima. That's level number 5. The pinnacle level. The pinnacle level, the key word there is respect. You've done it so well with so many for so long that people just absolutely follow you. They follow you because of who you are, the qualities you have in your life. They follow you because of what you have done. And there's a great amount of respect. And it takes a long time to get to level number 5. Most of us aren't there. All of us would probably like to be there, but it's a lifelong journey. And what I want you to understand about the 5 levels is that's exactly what leadership is. Leadership is an always ongoing, always learning, growing process. Okay, let me ask you a question. You've got the 5 levels there, and you can see them, and you can see how each one kind of leads into the next one. And probably the question you've asked yourself now by this time, because you're a sharp crowd, you've asked yourself, wonder what level I'm on. Am I on level 1, or am I on level 3? Am I on level 4? You've already done that. I know you have. That's what I would be doing if I'd be sitting there. I'd be saying, okay, where are you, Maxwell? And if you ask that question and you kind of go deep in that question, you're going to get a little frustrated because you know what you're going to discover? You're going to discover that you're not on the same level with everybody. That with somebody, you're maybe on level 2. With somebody else, you may be on level 4. Isn't that true? If somebody new came in the company, you're on level 1 with them. And what you're going to discover is that you're on different levels with different people. Now, I wish I had an hour to teach this whole process, but here's what I want you to understand. Here's your assignment, very simple. Take the people that you lead, put their names down, and ask yourself a simple question. What level am I on with that person? Do your best to kind of put a number there, and I know it can kind of bleed together, so it's not quite an exact science, but do your best shot, because after you know what level you're on with each one of your people, then you're going to know specifically how to lead them. Now here's the key. Whenever you try to cast vision with people in your organization, in your department, they don't see you based upon who you are as a person or as a leader.
They see you through the 5 levels grid. And a person on level 1, when you talk about a vision, a person on level 1 sees you entirely different than a person on level number 4. The commitment level is much higher the higher you go with your people. So therefore, when you cast a vision or when you lay it out for your people and say, this is where we want to go, just understand it may be the same company, it may be in the same building, it may be the same time, it may be the same speech, but the reactions are going to be different. And the reactions are going to be different because they're on different levels with you. So take the notes, study them, apply them to your life, begin to be a student of the 5 levels of leadership. And I wish you well, because leadership is influence. Always has been, always will be. And within you, you have the power to increase that influence. God bless. Thank you very much. Have a great day. Dalam kepemimpinan yang kelima, Anda bisa memimpin karena Anda direspek oleh anak buah. Seseorang pemimpin yang bisa direspek oleh anak buah adalah karena dia sudah menunjukkan sikap mental yang benar, skill knowledge yang benar, action yang benar, karena dari hasil kerjanya selama ini, dia membuahkan hasil yang luar biasa. Kepemimpinan ini bisa berlangsung sangat lama dan berdampak sangat besar, karena ini adalah level paling tinggi. So, bisa disimpulkan, 5 level posisi ini adalah satu level yang paling bawah, yaitu level di mana Anda memimpin karena posisi Anda. Anak buah ikutin karena posisi Anda. Mereka respect karena posisi Anda, bukan yang lain. Level kedua adalah level karena mereka mengizinkan. Kepemimpinan yang bisa terjadi karena mereka mengizinkan, karena mereka tahu Anda peduli dengan mereka, Anda mau dengar, Anda mau pelajari apa yang mereka alami, dan Anda mau melayani. Level ketiga adalah level di mana Anda sudah memberikan contoh yang baik. Semua hal yang Anda sampaikan adalah karena Anda sudah lakukan, sehingga anak buah Anda percaya dan mereka mau lakukan sebagaimana Anda instruksikan. Level keempat adalah level pengembangan sumber daya. Anda bukan lagi seorang pemimpin yang hanya bisa kerjakan sendiri, tetapi Anda benar-benar memimpin dengan mengembangkan orang dengan baik. Pengembangan dimulai dengan seleksi orang-orang terbaik, menempatkan mereka di tempat terbaik, dan melengkapi mereka dengan segala sesuatu yang diperlukan, pengetahuan, keterampilan, maupun semua peralatan yang dibutuhkan sehingga mereka bisa berbuat yang terbaik. Level terakhir adalah level puncak, level respect, di mana kepemimpinan Anda terjadi karena mereka respect sama Anda. Respect karena Anda sudah membuktikan segala sesuatu. Anda lewati 1, 2, 3, 4. Dan Anda sudah membuktikan bahwa Anda memang layak di respect, dihormati. Di level ini, walaupun Anda tidak ada, karyawan Anda, bawahan Anda akan melakukan segala sesuatu dengan standar yang tinggi. Inilah 5 level kepemimpinan. Nah, kita di segmen ketiga akan melihat bagaimana sih para narasumber-narasumber Thomas Sugiarto Show yang selama ini sudah bekerja dengan luar biasa, berbisnis dengan luar biasa. Apakah mereka bisa sukses hari ini adalah karena mereka melalui tahapan-tahapan level kepemimpinan yang luar biasa? Coba kita simak di segmen ketiga nanti. Kita istirahat sebentar. Nah, sekarang masuk ke segmen ketiga. Di segmen ini kita mau lihat bagaimana para narasumber Thomas Sugiarto Show
dari sekian belasan orang, bagaimana selama ini mereka memimpin perusahaan sehingga mereka bisa membuat perusahaannya sukses hingga saat ini dan di masa yang akan datang. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Jadi kita untuk bisa manage waktu gitu, karena bisnis itu ketika sudah besar gitu, ketika sudah besar itu ya tidak mungkin dikerjakan sendirian loh. Ya. Kan, gitu. Jadi ya sudah memulai ada tim gitu. Beda dengan ketika waktu bisnis mulai bangun itu. Masih kecil. Masih kecil itu, masih sendiri gitu, karena ya belum bisa bayar karyawan atau lain gitu. Tapi kalau udah mulai besar itu otomatis harus bisa membagi waktu di situ gitu. Jadi ya kita bangun tim, bangun manajemen itu dari mulai struktur organisasi kita bangun, dan dari tim juga kita bangun dan kita delegasikan tugas-tugasnya, dan dari situ juga kita berikan training juga bagi mereka, kita develop mereka agar bisa berkembang, agar bisa lebih besar lagi, sehingga ketika mereka bisa mengembangkan itu saja organisasi bisnis kita akan lebih besar lagi gitu. Seperti itu. Setelah saya franchise dulu yang 2012, itu saya masih sendiri dan paling 1 anak 2 aja. Tapi setelah semakin banyak permintaan franchise dan lain-lain, dan setelah saya fokus, saya mulai menginvestkan dana saya untuk mencari orang-orang yang bagus gitu loh Pak. Karena kita nggak bisa sendiri, tim itu juga kesuksesan itu juga terbentuk dari sebuah tim, tapi dimana leadershipnya juga oke gitu. Nah dari situ ya kita mulai bagi, karena nggak bisa satu orang mengerjakan semua, dan mereka setiap orang tuh kapasitas beda-beda. Kita nggak bisa samain si A ini dia yang bisa accounting, tapi kita suruh marketing, itu nggak akan jalan Pak gitu. Jadinya kita sebagai leader juga harus tahu kemampuan si karyawan kita ini, dia tuh bidang apa yang bagus gitu. Jadi yang satu sifatnya keras nih, ya bukan berarti dia jelek loh. Kita bisa tempatkan dia di bagian yang audit misalnya gitu kan, yang bagian ini karyawan gitu Pak. Yang misalnya yang satu orangnya lelet, tapi ya pasti dia ada cekatan di satu bidang. Jadi makanya setiap orang tuh punya talenta masing-masing. Gitu. Semua apa yang saya kerjakan, ini pada awalnya bagaimana saya bisa punya banyak waktu sehingga saya tidak tahu sibuk. Jadi saya tidak tahu sulit-sulit sih, mungkin yang membangun apa, bangun indah. Saya hanya suatu konsep aja. Saya kerjakan yang saya bisa. Setelah saya yang kerjakan saya bisa, saya ajarin orang lain untuk mengerjakan yang saya sudah lakukan. Dan saya mengerjakan yang lainnya. Lainnya lagi. Yang lainnya lagi. So delegasi kasih dengan sendirinya, akhirnya semua ada yang kerjain. Bisa gitu ya. Jadi ini hal simpel yang saya lakukan setiap hari, dan ini menjadi kunci dalam manajemen waktu, which is very important. Jadi saya menggunakan satu aplikasi misalnya di handphone, very simple, namanya to-do list. To-do list. Satu itu yang terkoneksi dengan tanggal kalender. Sehingga setiap hari saya tahu apa yang harus saya lakukan, karena saya sudah memiliki agenda dan to-do list apa yang saya lakukan. Begitu sudah selesai, contreng dan sebagainya, dan begitu saya ingat sesuatu, saya langsung masukkan pada to-do list saya. Sehingga yang saya lakukan di kantor, misalnya pada saat saya dalam seminggu saya ada 3 hari waktu di kantor beraktivitas dengan tim saya membrief sesuai dengan yang sudah saya catat di to-do list tersebut. Sehingga sangat efektif, tidak melebar kemana-mana, tapi sesuai dengan poin-poin tersebut. Dan apabila sudah selesai, coret, dan kemudian akan muncul yang baru terus. Nah, sehingga kunci sukses saya adalah saya mencatat ya? apa yang menjadi ide-ide, apa yang akan dilakukan dalam bentuk to-do list, yang kemudian itu membuat saya menjadi lebih produktif dalam memanage waktu. Sekarang lebih mudah ya, maksud saya lebih mudah adalah seiring proses, kan kita belajar, saya belajar tentang struktur, tentang sistem, gitu. Jadi di dalam bagi tanggung jawab tentu ada struktur dan sistemnya, gitu kan, ada SOP-nya. Nah itu aja yang kita lakukan, gitu. Jadi membagi bagi pekerjaan, kalau saya tentu lebih banyak akan berfokus kepada strategik, gitu. Dan tentu di dalam kegiatan hari-harinya ya butuh monitor juga taktik-taktik atau hal-hal rutin yang dilakukan oleh tim, gitu. Termasuk misalnya perlu juga langsung ke lapangan, langsung ke terlibat kepada jaringan akhir ya, yang paling ujung dari struktur itu juga perlu attach sih sekarang ini saya kira, gitu. Untuk saya menjadi sangat connect gitu dengan pekerjaan, dengan industri saya, gitu. Belajar dari Robert Kiyosaki mengenai kuadran bisnis ya. Yang disebut bisnis yang besar adalah
bisnis yang memang kita bisa delegasikan ke tim. Ya. Bahkan kita nggak perlu andil banyak waktu dan tenaga pikiran di situ. Ya. Tim kita lah yang banyak memikirkan itu yang memang saya lakukan ya. Jadi kita harus angkat tim, kita bikin visi misi dulu ya untuk usaha kita ke depan mau gimana, targetnya kayak apa. Kemudian kita delegasikan pekerjaan itu ke tim kita. Kemudian apa? Kita memberikan wewenang yang cukup. Jadi saya jarang kalau udah kita delegasikan ke orang terus saya tanya-tanya terus, itu jarang. Kemudian apa? Yang penting target kita apa? Oke, nanti kita report, kita evaluasi hasilnya kayak apa. Nah, dan banyak orang yang kita harus angkat kemampuannya, tanggung jawabnya. Ya, kemudian apa? Yang kita angkat itu ya kita berikan tanggung jawab. Meskipun belum punya pengalaman sebelumnya, kan setiap orang harus ada pertama kali kan. Jadi karena saya punya usaha untuk NCS khususnya dulu, saya setiap Senin itu di situ briefing mulai tingkat manajernya mau tim yang terkait. Kalau hari Senin saya anggap adalah hari finance, jadi saya panggil orang finance, accounting. Hari Selasa saya panggil orang IT sama orang legal. Hari Rabu orang marketing. Hari Kamis BOD. Hari Jumat adalah saya datangin. Saya ngobrol, saya tanya bagaimana sekarang kondisinya, saya datang supaya mereka tidak ada barrier. Dan tidak ada barrier ini konsep yang sekarang saya terapkan, yaitu bahkan ke kurir kita punya namanya, sampai saya ada di grup itu. Jadi kita punya corporate unit group, ada pakai salah satu provider seluruh Indonesia. Kita punya grup Bandung, grup Jogja, grup Surabaya, grup kepala cabang, grup agen. Bahkan agen pun saya tidak mau mereka hanya beli franchise saya. Dulu mungkin saya belum melakukan, tapi sekarang saya sudah melakukan supaya saya bilang saya tidak hanya mau, dulu saya kasih gratis nggak laku, sekarang saya bayar mereka datang. Makanya saya punya konsep, wah ini mereka harus saya jaga. Mereka harus tumbuh bareng dengan saya, tumbuh bersama-sama agen ini. Makanya asumsinya kita buatkan grup. Bahkan saya juga bilang ke agen-agen, saya punya invoice yang kecil, mungkin saja saya akan kasih ke Anda supaya Anda langsung bisa grow. Kenapa? Karena saya mungkin kayak 1 juta ke bawah udah ambil lah, tapi dia bisa menjadi besar kan? Nggak mungkin dari yang langsung yang besar kan, hati-hati. Nah sekarang lagi konsep membagi itu supaya mereka bisa tumbuh. Membangun tim seperti saya state di awal sebelumnya bahwa saya punya bisnis ini semuanya berpartnership. Jadi saya berikan kepercayaan yang saya punya ini ke orang lain untuk mengelola. Dengan tidak hanya dasar kepercayaan, tapi mereka kita kasih share untuk mendapatkan hasil juga. Dari situlah kita siapkan manajemen. Jadi di bawahnya harus ada layer-layer yang jelas, kerjaannya juga harus jelas. Dan kita sebagai owner kita hanya menerima reporting. Nah, once nanti dibutuhkan sesuatu kita dibutuhkan, kita pasti akan turun sampai ke detail. Jadi kalau kita mau jalanin bisnis ini, kita harus tahu dari E to Z-nya. Jadi kalau kita dari tahu A to Z-nya udah tahu, kita tahu gambarannya, kita pelajarin. Walaupun kita tidak operasional di situ, tapi kita tahu Pak kalau ada masalah. Tahu. Kalau ada masalah tahu. Misalkan let's say di satu pabrik A gitu, ada masalah di mesin ini gitu. Kalau saya suruh analisa, saya tahu ini mesinnya masalahnya di mana. Walaupun saya tidak pegang mesinnya Pak, tapi secara kasarnya atas masalah ini saya tahu. Gitu. Ya ini kan pola manajemen ya Pak, beda ya. Kadang-kadang kan ada orang yang beranggapan kalau orang hanya bisa tahu di atas, dia mungkin tidak tahu operasional. Ya ini yang membedakan antara bos sama manajer ya gini Pak. Manajer biasanya cuma tahu masalahnya di situ aja, kasih masalah yang lain nggak tahu. Gitu Pak. Kalau kita sebagai owner kita harus tahu posisi levelnya adalah dari helikopter, tapi kalau diperlukan sampai ke titik ujung kita harus sampai ke ujung. Nah, jadi itu juga satu perjalanan ya Pak, tidak bisa langsung seperti itu. Sesuatu yang ingin balance Pak, pasti kan butuh pengorbanan Pak. Ya sama kan, kadang mungkin ada konsep orang tentang bos itu beda-beda Pak. Ya kan Pak. Konsep saya mengenai bos adalah bos itu harus melayani karyawan. Oleh karena itu, karena mereka melihat kita, mereka akan mencontoh kita. Tapi kalau kita menjadi bos yang ngebosi, mereka semua akan menjadi bos karyawan yang ngebosi Pak. Jadi memang perjuangan saya adalah, walaupun saya sudah jadi seorang bos, waktu awal-awal berintis saya tetap turun ke lapangan. Kadang angkat meja, saya ikut angkat meja. Walaupun karyawan bilang, Pak nggak perlu, kita tetap. Jadi dalam arti kata, itu yang saya tanamkan ke mereka Pak. Dan Jadi berarti lead by example lah ya? Lead by example. Dan akhirnya sampai hari ini Pak, bisa dibilang key person saya dalam perusahaan ya Pak ya.
sampai ke yang level medium pun bisa bilang hampir 5 tahun ini mereka kerja sama kita tidak ada yang resign, Pak. Sampai hari ini masih bersama-sama dengan kita, Pak. Ya. Namun ya tentunya saya tetap membuat satu konsep yang namanya berbagi, Pak. Nah, sebagai salah satu ada orang kepercayaan saya, Pak, yang dia sudah bisa dibilang seperti asisten saya lah, Pak, di tangan kanan saya di bank, Pak, ya. Tapi apapun juga kan dia hanya seorang karyawan, Pak. Nah, akhirnya waktu 2014 itu ketika saya membangun perusahaan yang baru, saya yang mengajak dia, Pak. Saya ngomong, saya mau buka usaha ini, kamu mau ikut berapa? Saya alokasikan dana sekian persen untuk kamu. Share, kamu ada uang berapa? Pak, ada sekian, kurangnya sekian, saya pinjamkan, nanti keuntungan dari perusahaan saya ambil buat potongan. Saya nggak mau kasih dia gratis, Pak. Tetap harus ada hitungannya, saya bilang. Nah, itu juga sebagai salah satu, bukan mengikat sih, Pak. Kalau mengikat kan otaknya kan nggak mau berbagi, Pak, hanya untuk mengikat. Tapi benar-benar kita mau berbagi. Karena saya berpikir gini, kita tidak ada value, Pak, kalau kita hanya berpikir perusahaan kita saja yang maju, tapi manusianya tidak maju, Pak. Jadi value yang saya mau adalah kita perusahaan maju, karyawan semua pun maju. Kita jadi bos, mereka juga bisa jadi bos walaupun di bidangnya. Ya, saya sendiri termasuk kalau di kantor kita itu termasuk kantor yang sangat-sangat istilah kita adalah Kopassus. Jadi bukan hansip yang harus tunggu perintah. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Jadi kantor kita bisa kerjain sendiri. Iya, jadi cukup mandiri, masing-masing harus tahu tugas. Tidak ada pengawasan yang, karena saya sendiri juga sibuk dengan urusan ini dan sebagainya. Ada aktivitas menulis lah, kadang kalau dengan acara-acara gitu, ya ada acara di radio, acara TV atau apa misalnya kadang-kadang. So hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membuat kita akhirnya ya hari ini harus didelegasikan, mereka harus mandiri. Nah, prinsip kita adalah Kopassus, jadi mereka harus bisa mengerjakan, makan mandiri, paling cuma pelaporan, paling untuk keputusan-keputusan besar aja. Mereka tanya gimana, oke nggak? Oke, go. Jadi pola kita banyak seperti itu. Kalau mereka lakukan kesalahan bagaimana? Apa yang Bapak lakukan? Biasanya saya termasuk orang yang cukup keras, dalam arti keras bukan karena saya ini, keras dalam arti untuk menegaskan kepada mereka bahwa apa pembelajaran yang bisa peroleh, bagaimana caranya kita belajar dari kesalahan dan jangan membuat kesalahan seperti itu. Jangan asal jangan. Ya, karena biasanya kalau kesalahan seperti itu terjadi, korbannya itu kan bukan kita. Apalagi yang paling parah itu korbannya untuk klien, korbannya untuk ini gara-gara misalnya contoh kesalahan sehingga mereka tidak bisa membuat, misalnya harusnya bisa dipersiapkan sound, mic, atau misalnya contoh katakan slide misalnya bikin kesalahan. Tapi kan gara-gara kesalahan itu akhirnya klien kita nggak bisa menikmati sesuatu secara optimal. Nah, itu yang mereka mengerti tentang konsekuensi. Biasanya saya sebagai leader di sana mendidik teman-teman untuk melihat ke titik itu sih. Di kantor kita tidak ada tugas, hanya ada tanggung jawab. Jadi mereka boleh mengerjakan tugas atau pekerjaan yang mereka anggap necessary untuk menjalankan tanggung jawabnya mereka. So saya memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab penuh kepada mereka untuk mencapai goal yang kita sudah tetapkan bersama-sama, dan saya memberikan full support untuk bisa membuat mereka bisa bekerja dengan bebas. Nah, ini termasuk juga kepada associate termasuk associate. Jadi filosofi saya dalam memimpin karyawan adalah saya mau bantu mereka mencapai impian mereka. Impian mereka nomor 1. Impian saya nomor 2. Jadi kalau di perusahaan lain, kamu bantu perusahaan supaya perusahaan bisa bantu kamu. Saya balik. Apa impian kamu? Saya bantu kamu mencapai impian kamu. Karena kalau impian kamu tercapai, kamu nggak akan sungkan-sungkan membantu saya untuk mencapai impian-impian saya. Jadi begini, saya membangun tim dalam konteks membagi waktu itu seperti membangun rumah. Pertama, fondasi kita bangun. Fondasi. Trust. Fondasi ini saya sebut dengan trust. Trust ini kita bangun. Dengan trust, kita akan bergerak maju ke depan tanpa ribut sendiri di antara kita. Perang kita di luar, bukan di dalam. Jadi trust kepada atasan. Kalau ada aturan baru, jangan berpikir yang jelek tentang organisasi.
berpikir ini pasti untuk kebaikan bersama kalau ada aturan baru. Masuk akal. Trust kepada bawahan. Artinya kalau Anda menggunakan jasa bawahan, jangan curiga. Kalau curiga, jangan gunakan. Dia lagi kemana nih? Mungkin dia nggak bisa, dia nggak enak ngomongnya. Jangan kita mencurigai, ini orang kerja nggak ya? Jangan ini nih, korupsi waktu nih. Nah, jadi ada trust kepada bawahan. Lebih baik kalau mau pakai, percaya 100%. Kalau nggak mau pakai, jangan percaya 100% ya. 100% jangan. Pakai sistem ya? juga. Pakai sistem juga. Iya. Oke, so itu yang terjadi fondasi. ya. Oke, fondasi. Lalu kita harus bangun pilarnya. Nah, pilar. Soko guru. Pilar yang pertama adalah respect, Bro. Respect artinya kita memperlakukan orang lain dengan respect. Kepada atasan kita respect, kepada bawahan kita respect, kepada klien respect, kepada kolega kita respect. Apa wujudnya respect? 3, Pak Bro. Kata tolong. Jadi ketika kita memberi instruksi atau meminta orang melakukan sesuatu, tolong ya. Bukan harus terucap, tapi gestur tubuh, non-verbal kita itu jelas kita meminta tolong. Yang kedua, terima kasih. Kalau dia sudah melakukan yang terbaik, udah melakukan sesuatu usaha, kita ucapkan terima kasih kepada atasan, teman, bawahan, ucapkan terima kasih kepada klien. Yang ketiga adalah minta maaf. Jadi kalau Pak Bro mau marahin orang, saya mau kesel sama orang, minta maaf ya, saya nggak senang Anda begini. Jadi ada respect. Oke. Itu pilar. Pilar pertama ya. Pilar kedua di tengah, Pak Bro, itu adalah wealth, kesejahteraan. Jadi tiap orang harus mendapat layak dari usaha yang dia lakukan. Dibayar dengan selayaknya. Selayaknya. Ya? Dia lembur ya kita bayar. Ya. Dia berprestasi kasih bonus. Jangan kurangi. Ya. Jadi setuju sekali. itu akan berimbas. Mereka juga merasa, wah, saya dihargai kerja keras saya. Oke, saya simpulkan sebentar. Yes. So, fondasi pertama adalah trust. Integritas ya. Yes. Soko guru pertama yang berikut ada 4. Yang satu adalah respect. Ada 3, Pak, soko gurunya. Ada 3 ya. So, yang pertama adalah respect. Respect. Respect artinya apa? Minta tolong. Yes. Kalau dia udah selesai, terima kasih. Kalau ada apa-apa adalah maaf ya. Nah, baru saya tidak suka apa. Seperti itu ya. Betul, Pak. Hari ini saya belajar sesuatu. Kemudian yang kedua, soko guru kedua adalah bayar dengan layak. Kalau memang dia kerjaan benar, dikasih yang benar-benar sesuai dengan prestasinya ya. Nah, soko guru berikutnya apa? Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas. Jadi di kami membentuk mindset bersama. Kami percaya bahwa kualitas ini satu-satunya yang membuat klien kami loyal. Tanpa pekerjaan kami yang berkualitas, klien lari. Oke. Jadi kita nggak main-main. Kita habiskan banyak investasi di pengembangan SDM, pelatihan knowledge, skill, dan attitude. Knowledge, skill, attitude, knowledge, skill, attitude. Terus kita tingkatkan. So, tingkatkan kualitas ya. Quality. Apakah itu 3 pilar atau 4 pilar? 3 pilar. 3 pilar. Oh, 3 pilar ya. Awas kehujanan, Pak Bro. Oh. Jadi harus ada apa? Atapnya, Pak Bro. Atapnya apa? Atapnya adalah faith. Faith. Iman. Iman. Jadi kita semua di sini punya iman kepada yang di atas, kepada Tuhan yang Maha Esa. Bahwa Dia adalah our God, penjaga kita. Kalau kita berperilaku benar, bersikap benar, kita jangan takut. Dia ada menjaga kita. God. Dia juga our guidance. Jadi kita bertindak bekerja di sini, ada Dia di sini. Kita ikutin petunjuknya. Kita terapkan apa iman kita itu. Jadi iman itu dengan perbuatan kita nyatakan. Oke. Yang ketiga adalah destination. Dia adalah tujuan kita. Nah, itulah atapnya kita. Saya berbisnis memakai tim. Oh, memakai tim. Nggak sendiri, karena kalau sendiri saya habis waktu. Oke. So, Bapak bagaimana caranya Bapak membangun satu tim, Pak? Apakah ambil dari luar atau Bapak membangun tim sendiri?
saya lebih banyak membangun tim tuh dari mereka nol, misalkan dari fresh graduate yang baru lulus, atau dari posisi rendah, dari posisi salesman, office boy, atau operator produksi. Saya develop mereka sampai punya kompetensi, sampai bisa menduduki posisi yang lebih tinggi lagi. Dan itu merupakan misi saya juga, bisa membuat orang itu naik kelas setingkat. Karena saya memberi mereka kepercayaan supaya mereka tahu bahwa saya kan melatih mereka jadi pemimpin. Tidak harus saya ada di situ supaya baru jalan. Kalau saya di situ terus, mereka tiap hari bertemu saya juga nggak gampang, karena pasti banyak kesalahannya. Begitu. Nah, jadi saya didik mereka jadi pemimpin, bahwa kalau pemimpin tidak ada, kamu adalah pemimpinnya. Jadi kamu bekerja harus tanggung jawab. Karena kamu sudah dipercaya, ya lakukanlah sesuai tanggung jawabnya. Kan begitu. Mungkin tadi kita sempat bahas waktu saya berorganisasi zaman kuliah. Situational leadership ini menurut saya sangat penting. Karena kita punya tim atau anak buah kan macam-macam tipenya. Nah, biasanya saya melihat dulu kepada nature dari tugas tersebut. Ya, ini lebih pas atau membutuhkan skill seperti apa? Dari tim saya yang tersedia, mana yang lebih tepat? Tetapi saya juga punya pertimbangan lain, yaitu pembelajaran. Tugas ini mengandung unsur pembelajaran seperti apa? Siapa yang lebih butuh? Kadang-kadang saya pun merasa, oh ini butuh nih, saya tertarik nih untuk bisa kuasai ini, saya ambil sendiri misalnya. Tentu saya libatkan juga ya mereka, tapi porsi fullnya lebih saya ambil karena saya butuh pembelajarannya. Nah, jadi dengan begitu saya tahu mana yang didelegasikan kepada siapa, mana yang akan saya handle sendiri, mana yang nanti kita anggaplah kita lempar sebagai pembelajaran bersama, semacam dibikin workshop. Gitu. Karena ada tugas juga yang saya bikin jadi workshop. Karena nanti kelihatan, oh ini si A kurang, si B bisa mengajarkan, maka kita bikin mereka satu tim khusus untuk tugas tersebut. Saya selalu mengatakan kepada tim saya bahwa mungkin saya bisa dibilang lah masih muda karena belum 30 tahun. Di usia yang sama seperti saya di luar sana, pasti ada dan cukup banyak yang memang jauh lebih sukses, Pak. Tapi di usia yang sama juga di luar sana juga banyak juga, Pak, yang belum istilahnya sesukses seperti ini. Ya kan, Pak? So, pada prinsipnya semua sama, waktunya sama, usianya sama. Saya juga mengatakan pada tim saya bahwa saya menceritakan apa yang terjadi pada saya itu adalah nyata, itu benar, ya kan, itu realita. So belajar aja dari situ, karena kan hidup ini kan berpola. Ya, belajar dari pola yang saya punya, saya coba menjadikan diri saya ini sebagai contoh yang baik, ya kan. Nah mungkin yang jauh lebih sukses dari saya nggak kenal sama tim saya. Jadi kalau tim saya mau belajar sama mereka juga, ya kan susah, Pak. Ya udah, karena nggak bisa belajar dari mereka, belajar dari saya. Mungkin ada beberapa memandang saya, I like something more into a leadership way. Andai kata kalau misalnya if you can see my office nanti di foto-foto, itu saya nggak suka ada tembok. So the thing is that I like to be together gitu with the team. Jadi saya nggak suka ada barrier ataukah bikin cubicle sendiri. Itu sih prinsip saya. Saya lebih suka dive in with the team, work together. Kita berangkul, susah bareng, kita jaya bareng. Mau kita outing juga bareng, gitu kan. Saya nggak pernah membedakan bangku. Jadi membaur. Gitu kita membaur, saya membaur banget. Maupun mereka makan apa, saya juga ikut makan. Andai kata seperti itu kan. Jadi saya nggak suka istilahnya saya di atas, kamu di bawah, gitu loh. Maupun itu juga berapa golongan-golongan ya, andai kata yang di restoran juga mungkin golongan agak sedikit bawah. Itu pun saya nggak memandang mereka tuh beda. Dari awal itu, kalau aku karena kan basicnya IT kan, benar-benar nggak tahu kuliner itu kayak gimana. Ya itu benar-benar, bahkan aku sampai tanya waktu pertama kali aku buka WhatsApp gitu ya, aku nggak bisa trainingin mereka. Aku tanya sama yang pernah jadi waiter, kalau di restoran itu kalian di trainingnya gimana sih? Oh gitu ya? Iya. Polos ya? Iya, maksudnya gimana? Oh gitu ya. Yaudah deh, coba kita kayak gitu ya gitu. Akhirnya aku ngobrol. Nggak pernah jadi waiters, nggak pernah gitu. Jadi aku justru belajar dari dia gitu kan. Jadi belajar, terus kita jadinya aku sama tim tuh suka ngobrol gitu ya. Kita komunikasi, kita brainstorm sama-sama gitu kan. Kalian maunya apa sih gitu kan gitu. Terus ekspektasi di sini tuh maunya kerjanya kayak gimana, mau dapat apa, mimpi kalian tuh apa. Aku selalu ada komunikasi kayak gitu sama mereka gitu kan. Jadi dari situ tuh mereka tuh kerjanya lebih all out, ngerasa fun, karena aku coba, mungkin akunya sendiri juga fun juga gitu kan. Aku berusaha untuk kayak
nggak stres gitu kan sama. Wow, luar biasa bukan? Anda lihat, ternyata selama ini sebagian besar dari para narasumber Thomas Sugierto Show bisa sukses adalah karena mereka juga menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang disampaikan oleh John Maxwell. Nah, kita akan tutup di sesi ketiga ini. Nanti saya akan masuk ke sesi 4. Kita akan lihat apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih efektif memimpin lebih luar biasa. Kita akan kembali lagi sejenak. Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen kesimpulan, di mana kita tadi nonton bahwasannya apa sih kepemimpinan itu dan bagaimana para narasumber Thomas Sugierto Show selama ini sudah menerapkannya dalam praktek sehingga mereka bisa sukses luar biasa hingga saat ini maupun di masa depan. So, apa yang bisa Anda ambil sehingga Anda bisa sukses sebagaimana para narasumber kita? 1. Janganlah menggunakan kepemimpinan yang berdasarkan pangkat atau posisi setiap saat. Boleh gunakan di saat-saat tertentu, mungkin di tahap awal, di mana Anda ketemu mungkin harus ada satu positioning. Tetapi ketika dalam perjalanan, maka Anda harus mau mendengarkan masalah mereka apa, bantu mereka menyelesaikan masalah, memberikan pelayanan terbaik. Nah, level kepemimpinan ketiga adalah level di mana Anda memberi contoh. Anda harus memberikan contoh sehingga Anda menjadi patokan mereka untuk bertindak. Kalau Anda mengatakan, saya harus punya integritas, maka perilaku Anda setiap hari adalah harus memberikan contoh seperti itu. Level berikutnya adalah level pengembangan. So, untuk membuat organisasi menjadi bagus, maka mau tidak mau Anda harus merekrut orang-orang terbaik. Sehingga orang-orang terbaik ini pada dasarnya sudah adalah baik, ditempatkan di tempat yang bagus, dan Anda kembangkannya dengan benar, dilengkapi dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk sukses, maka mereka bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Setelah 1, 2, 3, 4 Anda lakukan secara terus-menerus dan pertahankan yang minimal yang 3 dan 4, maka Anda akan masuk ke level berikut yang namanya level respect. Level yang paling tinggi dalam kepemimpinan. Nah, disitulah dimungkinkan di mana bisnis bisa dijalankan secara otomatis, dan di posisi itu Anda mungkin akan mencapai yang namanya kebebasan uang, kebebasan waktu, karena semua bisnis bisa dijalankan tanpa kehadiran Anda. Inilah 5 level kepemimpinan yang perlu kita ketahui dan menjadi efektif baik hari ini, esok, maupun di masa yang akan datang. Nah, pemirsa, inilah rangkaian dari episode 56. Anda belajar tentang kepemimpinan dan juga belajar bagaimana para narasumber berpraktek, dan kita sungguh-sungguh beruntung bisa belajar dari seorang John Maxwell tentang 5 level kepemimpinan. Saya akan pamit di acara ini karena waktu sudah berjalan dengan sangat cepat hingga akhir di sesi terakhir dan di episode ke-56. Kita akan ketemu lagi di episode ke-57 di minggu depan. Tentu dengan narasumber maupun topik yang sangat luar biasa, sehingga bisa membantu Anda sukses di masa nanti maupun di masa depan.
Salam Thomas luar biasa.